UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kemah bakti sebagai salah satu ruang pembelajaran seniman wan peserta didik. Dalam kegiatan kemah bakti yang digelar di lingkungan Taman Budaya Kalimantan Selatan ini, ditampilkan pula pagelaran seni oleh peserta yang dirangkai pula dengan dialog one workshop etnomusikologi yang mengangkat tema pandangan musik tradisional sebagai karya musik Nusantara. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kemah bakti sebagai salah satu ruang pembelajaran seniman wan peserta didik. Dalam kegiatan kemah bakti yang digelar di lingkungan Taman Budaya Kalimantan Selatan ini, ditampilkan pula pagelaran seni oleh peserta yang dirangkai pula dengan dialog one workshop etnomusikologi yang mengangkat tema pandangan musik tradisional sebagai karya musik Nusantara. Kegiatan sebagai upaya memberi wawasan wan pengetahuan tentang seni budaya ini diselenggarakan di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, malam Kamis 30 Oktober 2024. Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, Suharyanti, SSN, Waitakwani Prima TV memadahkan kemah bakti merupakan event tahunan Taman Budaya Kalimantan Selatan. Suharyanti memadahkan kemah bakti merupakan platform kerja budaya yang menghimpun bobohan generasi muda untuk lebih membuka wawasan mengenai kesenian di Kalimantan Selatan. Peserta pun dapat menambah wawasan khususnya mengenai etnomusikologi. Jadi kemah bakti seni ini kan intinya memberi edukasi kepada anak-anak. Kalau yang tahun pertama sasarannya anak-anak seniman, yang tahun kedua sasarannya anak-anak pelajar, dan yang tahun ketiga ini seniman dan pelajar. Terus materi-materi yang sebagai pengetahuan kepada peserta kemah bakti seni adalah tentang musik, atau ada kita sambungkan dengan kegiatan workshop atau diskusi etnomusikologi. Nah, di dalam kemah ini hasil atau pengkaryaan dari hasil dari diskusi itu. Maka tadi kita mempertunjukkan beberapa komposer atau beberapa pencipta musik atau mereka yang memiliki akademik di dalam disiplin ilmunya etnomusikologi. Jadi mereka sudah memberikan sesuatu karya yang sebenarnya tuh emang tadi itu sifatnya spontan, tapi karena mereka itu sudah basicnya, skillnya di bidang etnomusikologi di dalam musik, jadi akhirnya menciptakan sebuah karya yang benar-benar nyaman dan bisa dinikmati. Nah, hal itu, karya itu Ibu sangat percaya bahwasanya nanti anak-anak yang mengikuti kemah bakti seni akan menambah wawasan, pengetahuan, oh seperti ini toh ternyata etnomusikologi tersebut. Salah seorang narasumber, Lupi Anderiani, memadahkan masih ada sebagian generasi muda yang belum mengetahui jenis musik, salah satunya jenis musik etnomusikologi. Lupi Anderiani berharap melalui pembelajaran, maka generasi muda sebagai penerus bangsa nantinya dapat mengembangkan serta memperbaharui musik tradisi tanpa mencederai dan meninggalkan pakem tradisi musik yang sudah ada. Mengenalkan bidang disiplin etnomusikologi karena mungkin di wadah kita istilah yang baru atau asing untuk kawan-kawan. Padahal etnomusikologi sebenarnya disiplin kan lebih mendasar karena mengkaji musik itu lewat dari sudut pandang budaya. Jadi mengkaji musik dari budayanya, kita baru mengenal musiknya. Jadi harapan kami kawan-kawan untuk para generasi penerus, khususnya di para musisi-musisi, komponis-komponis, calon-calon komponis, untuk lebih menghargai budaya lokal kita sendiri. Dalam artian kita memelihara budaya baik secara fisik dan nilainya, dan terus melakukan pengembangan, pembaharuan, mencari kebaruan, tanpa mencederai dan meninggalkan latar belakang budaya kita sendiri. Di sesi terakhir dialog one workshop etnomusikologi ditampilkan grup musik binaan Noviandi Saputra yang memadukan alat musik tradisional wan modern.
Sumasno, Hadi bersama Lupi Anderiani memainkan pula permainan alat musik hingga memukau peserta.